Ya, salam damai untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Agris Mujiono. Kali ini saya juga masih bicara masalah pendeta ya, karena memang saya seorang pendeta. Kali ini sebagai pendeta itu ada suka dukanya. Pernah ini suatu saat saya ngajar ini. Namanya pendeta itu paling utama itu harus ngajar tentang kasih, ya kan? Bahwa kasih itu menjadi landasan hidup orang Kristen. Tidak ada yang boleh nolak itu. Saya ajarkan itu juga. Nah, pas ini saya mengajar tentang kasih, saya menekankan ini. Yang namanya kasih itu harus rela berkorban. Namanya kasih kalau tidak rela berkorban, itu belum kasih. Bohong namanya. Jadi jangan percaya orang mengatakan aku mengasihimu tapi dia tidak rela berkorban. Nah, habis khotbah ini Bapak Ibu, pulanglah saya ke pastori. Tiba-tiba ada jemaat datang. Pak, Bapak tadi khotbah tentang kasih ya? Betul, saya dengar Bapak luar biasa khotbahnya dan saya mengamini Pak. Ya, saya bagus itu dan kamu menjadi jemaat yang baik, mendengar dengan baik. Tapi begini Pak, Bapak mengasihi kami tidak jemaat sini? Oh pasti, saya sebagai pendeta pasti mengasihi seluruh jemaat yang ada di sini. Begini Pak, saya punya masalah. Saya tidak punya uang Pak. Saya butuh uang. Bapak mengasihi saya tidak? Wah di sini nih, saya mulai agak ragu nih tentang ajaran saya. Ini jangan-jangan dia tidak paham ini. Maaf Bapak, ini jangan-jangan tidak paham ini yang saya ajarkan. Oh saya paham Pak. Bapak mengajarkan bahwa kasih itu harus rela berkorban. Sekarang ini Bapak kalau khotbah seperti tadi, saya juga ingin tahu kasih Bapak kepada saya. Sudah, waktu itu saya mulai berpikir, besok kalau khotbah harus hati-hati. Kalau khotbah harus berpikir apa dampaknya bagi saya. Wah ini pelajaran pertama. Nah betul Bapak Ibu, saya tidak khotbah tentang kasih lagi. Karena kemarin ini ada jemaat yang berdosa, saya khotbah ini. Harus ada pengakuan dosa. Wah ini. Dosa ini harus saya tekankan bahwa kamu hati-hati nih. Kalau punya dosa harus mengakui. Bukan? Betul, habis itu betul ada yang tiba-tiba setelah khotbah begitu, hari Senin datang sepasang sejoli pemuda tetapi belum nikah. Tiba-tiba datang Pak, permisi dengan muka yang agak kusut. Di situ dia datang, ada apa kalian ke sini? Begini Pak, kami mau mengaku salah. Kalian salah apa? Begini, pacar saya ini hamil Pak, tapi belum nikah. Kalian ini bagaimana? Kok bisa hamil? Besok kamu datang lagi, kita akan mengadakan persiapan pengakuan dosa dan kamu di sini harus ada pendampingan, saya katakan begitu. Nah, celakanya di sini Bapak Ibu. Ketika pendampingan pengakuan dosa, itu biasanya pendeta mengajarkan kamu jangan pernah mengulangi dosa itu lagi. Kamu harus bertobat, jangan pernah diulangi. Nah, ketika dia datang minggu depannya, dua anak ini, lalu saya ngomong, saya lupa ini kasusnya dia datang, kamu yang mengaku dosa kan? Iya. Silakan duduk. Saya langsung ngomong, kalau orang berdosa itu jangan pernah mengulangi lagi. Loh, bagaimana Pak? Saya kan setelah melakukan dosa itu mau menikah. Nah, setelah menikah tidak boleh mengulangi kayak itu. Gimana caranya? Iya ya, malah jadi dosa ya. Ya sudah, kamu besok ulangi lagi setelah melakukan dosa dan setelah menikah. Akhirnya saya bilang begitu. Dan ini memang berbeda. Nah, ini celaka ini jemaat ini. Kadang-kadang diajari A, munculnya B, diajari B, munculnya C, penafsirannya beda-beda sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, suatu saat ini saya mengajar lagi di mimbar tentang berpikir positif. Janganlah orang-orang seperti itu dipikir negatif. Anak-anak yang seperti itu dikira negatif saja. Marilah kita berpikir positif. Nah, minggu depannya saya mulai khotbah. Mari kita semua berpikir positif. Gitu kan? Saya ajarkan itu di PA jemaat, saya ajarkan, ayo kita berpikir positif. Nah, ini ada celaka lagi. Ketika saya menyatakan harus berpikir positif, tiba-tiba ini ada seorang duda, masih agak-agak muda datang ke rumah saya. Dan, Pak Pendeta, saya senang dengan khotbah Bapak tentang berpikir positif. Tapi saya punya masalah yang sangat berat, Pak Pendeta. Oh ya, masalah apa? Maaf, saya tidak bisa cerita ke Bapak, saya belum
begitu layak bercerita ke pendeta. Lalu maksudnya saya ingin cerita ke Bu Pendeta. Maaf Pak, jangan. Bapak ini seorang duda, jangan cerita sama istri pendeta, jangan sama istri saya. Pak, Bapak ini harus berpikir positif. Saya hanya mau cerita saja. Oh, enggak bisa. Kalau Bapak itu mau cerita sama istri saya berpikir positif, nanti istri saya jadi positif. Akhirnya saya enggak jadi lah. Akhirnya saya ngeyel, marah, enggak apa-apa lah, enggak usah berpikir positif kalau dengan kasus seperti ini. Nah, habis itu harus hati-hati lagi. Saya mulai merasa kok saya jadi pendeta ini selalu ya saya ajarkan ini kok diterima dengan salah. Gimana ini? Oke lah, saya mulai kurangi mengajar dengan berpikir apa dampaknya bagi jemaat. Saya mulai mendatangi jemaat-jemaat yang bermasalah. Nah, suatu saat ini ada keluarga yang bermasalah. Saya datang dalam keluarga itu, rupa-rupanya si bapak atau suami dari keluarga ini sedang ada persoalan sama istrinya. Dan waktu itu yang salah adalah suaminya. Perilakunya sangat kurang ajar. Dia penjudi, dia pemabuk, dan dia tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga. Lalu istri saya tanya, Ibu, bagaimana keluarganya? Si istri ini menjawab, ya beginilah Pak Pendeta, suami saya memang seperti itu. Lalu bagaimana komunikasi dengan suami? Tidak ada komunikasi Pak Pendeta. Jadi suami pulang pagi tidur, siang makan, sore pergi lagi, pulang pagi, begitu. Lalu apakah namanya keluarga ini masih bisa dikatakan sebagai keluarga? Ya gimana lagi Pak Pendeta, kita tidak boleh bercerai. Oke, mulai saat itu Bapak Ibu, keluarga ini saya dampingi. Sampai kesimpulannya Bapak ini tidak pernah bisa bertobat. Didampingi sekian bulan, Bapak ini tetap ngeyel. Akhirnya dengan terpaksa saya mengatakan kepada si ibu itu, Ibu kayaknya harus mengambil keputusan. Tidak mungkin kalau keluarga ini bertahan dengan kondisi seperti ini. Ini akan memperpanjang dosa. Gitu kan? Ibu ini responnya, tidak bisa Pak Pendeta. Loh, tidak bisa. Maksud Pak Pendeta ini berarti saya harus bercerai meninggalkan suami saya. Memang kalau saya tidak punya suami, Bapak mau bertanggung jawab? Wah, tidak bisa kalau begitu. Saya tidak bisa bertanggung jawab. Karena itu saya hanya menyarankan yang terbaik untuk keluarga itu. Begitu saja. Ya, terima kasih para sahabat. Tuhan memberkati.